Manusia hidup di dunia ini mempunyai kendala yang apabila kendala itu dihadapi oleh manusia nggak akan merasakan kebahagiaan. Apa yang membuat manusia ini hidup nggak enak, hidup tidak bahagia? Maka ulama mengatakan yang membuat hidup gak bahagia itu kalau kita sudah menghadapi dua hal. Apa itu? Khauf dan huzun. Takut dan sumpek. Makanya para aulia Allah itu, para hadirin, disifatkan oleh Allah. Hidup mereka itu belum di surga, sudah surga duluan. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Wong sing soleh niku dalam kenikmatan, belum di surga yang akhirat, di dunia sudah di surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Wong sing ahli maksiat, mereka dalam neraka, belum di akhirat, di dunia sudah di neraka. Kemudian disifatkan dengan ayat yang lain. Kenapa mereka disebut orang yang di surga walaupun masih di dunia? Karena mereka tidak kenal takut dan sumpek. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-waline Gusti Allah niku ngrasakno donya koyok swarga sebab enggak kenal takut, enggak kenal sumpek. Orang cari uang itu supaya enggak sumpek dan enggak takut. Orang cari jabatan supaya enggak sumpek, supaya enggak takut. Tujuan utama orang bahagia itu enggak takut, enggak sumpek. Tapi kalau kita dapat harta, tiap hari ketakutan dan sumpek, apa nikmatnya harta? Kalau kita dapat jabatan, tiap hari rasanya takut dan sumpek, apa nikmatnya jabatan? Maka itu jangan sampai kita kena takut dan kena sumpek. Hadirin, wong paling gak enak iku keweden ambek sumpek. Wong gendeng iku nek sampean tingali nak saaken nah, nggih. Padahal wong gendeng niku asline sing saaken mbek sampean. Gak gendeng saaken. Uripe keweden, nek wong gendeng lah gak ono wedine. Gak tahu sumpek, gak tahu mikir apa wong gendeng. Mangkane lek kon uripmu sumpek, asal luwih apik gendeng wae wis. Kita melihat orang gila, katanya Syekh Sya'rawi mengatakan orang gila itu punya kelebihan yang kita nggak punya apa? Nggak punya takut, nggak punya sumpek. Maka daripada itu, jangan sampai kita ketakutan dan sumpek. Ulama mengatakan khauf fil mustaqbal. Takut itu atas apa yang akan terjadi, belum terjadi, orang ketakutan duluan. Huzun, sumpek, itu bisa dikatakan ham apabila sudah terjadi. Kemudian dia sedih. Obat orang supaya nggak takut ini apa? Yakin kepada Allah, karena semua nggak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu. Katanya Syekh Sya'rawi, la tuklik, ojo wedi, jangan pernah kenal takut. Kenapa? Fa inna aqsa ma yaf'aluhul insan tanfidhu ma qadallahu alaih. Karena paling mentok yang bisa dilakukan manusia hanya melaksanakan takdir dan keputusan Allah. Mana mungkin orang membuat kita miskin, mana mungkin orang membuat kita itu hidup soro, mana mungkin orang melukai kita kalau dia orang tersebut tidak menjalankan apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sing tawakal datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ojo wedi, naudzubillah minal jubnal khauf. Ojo dadi wong sing penakut. Jangan sering ketakutan. Tawakal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku sing pertama, ojo wedi. Yang kedua, ojo sumpek. Karena semua yang terjadi sudah ketentuan Allah, maka kita harus bisa taslim, harus bisa meridhoi ketentuan Allah tersebut. Dan di antara kunci hidup kita supaya enggak sumpek
adalah hadis yang diriwayatkan seorang sahabat yang datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah wa huwa yukthiru shalah ala Nabi Muhammad. Wonten sahabat niki uripe sholawatan terus. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru sholata alaik ya Rasulullah. Hidupku ini banyak sholawat, bangun tidur sholawat, terus sholawat, mau tidur sholawat, hidupku banyak sholawat. Kam aj'alu laka min sholati." Ya Rasulullah, yang benar itu aku sholawat kepadamu itu berapa sehari? Hal rubu' ya Rasulullah, seperempat? Kata Rasulullah, "Ma syi'ta fa in zitta khairun lak." Gak popo sak karepmu, nek ditambah nggih mboten napa-napa. Ar-rubu' seperempat begitu. An-nisfu ya Rasulullah, setengah wiridku, setengah aktivitasku sehari sholawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Masyita sak karepmu. Fa in zitta khairan lak, nek mbok tambahi yo apik gawe sampean." Ya Rasulullah, thulutsan 2/3. Jawaban Nabi sama, "Masyita fa in zitta fa khairan." Ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Kinten-kinten jawabannya Kanjeng Nabi nopo? Overdosis. Cuk kakean sholawat syirik konku. Ono arek riwayate wong matine melet mendelik, kopo kakean sholawat. Lho wong sholawat saiki kok diweden-wedeni. Jare sholawat itu hati-hati syirik, hulu terlalu berlebihan cinta kepada Nabi. Mana ada di antara kita ini yang sudah sempurna kecintaannya kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sholawatan bendino setiap hari kita melakukan semua sunnah Nabi masih sedikit dari kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad. Kemudian apa jawaban Nabi ketika orang ini sebendino niku sholawat? Jawaban Kanjeng Nabi, "Idzan tukfahammak wa yughfar dzambuk." Kalau begitu kau hidup gak bakalan sumpek dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya nek berkat sholawatan tukfahammak, sumpekmu ilang. Aku ndelok mangsing sholawatan ndek mburi mbek joget-joget. Kayak wong triping ngono. Wis lali utang, lali sembarang kali. Mari kita mulai eling maneh kon. Napa maneh pas mulai ngarep ketemu mbek sing mbok utangi. Nggih. Dengan sholawat bahagia, seneng kabeh. Tak delok iki masyaallah apa meneh pas Allah mencelat kabeh. Aku wis dilek ndase ana sing ngucule mang. Bahagia. Kenapa? Itu memang kelebihan sholawat kepada beliau baginda Muhammad. Tukfahammak, kesedihanmu itu diangkat oleh Allah. Seneng hati kalau sudah nama kekasihnya baginda Muhammad diagungkan dan disebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yughfar dzambuk. Bukan cuman seneng, nek seneng tok akeh tunggale. Masih ndelok trio macan ya seneng rek. Tapi niki Pak, sampean wangsul yughfar dzambuk, dosa panjenengan diampuni oleh Allah. Hingga ulama mengatakan sholawat itu istimewa. Kenapa? Dunia akhirat oleh kabeh. Dunia seneng, akhirat diampuni. Ini satu-satunya amalan yang sempurna, yang keuntungannya dunia akhirat. Di dunia semua masalah kita diangkat, insya Allah pulang kita dari sini yang punya hajat semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan kelak nanti di akhirat yang bawa dosa berkat sholawat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makane para hadirin, wis ojo wedi ojo sumpek, sing kathah sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartamu nggak jamin kau bahagia. Kedudukanmu nggak jamin kau hidup tenang. Yang membuat kau hidup bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut itu bahaya. Takut itu bahaya. Dalam satu riwayat disebutkan setan itu gak tahu riyoyoan, seweneng bunga atine kecuali kalau kita umat Nabi melakukan 3 hal. Sing pertama,
Setan paling girang muslimun wa fi qalbihi khauful faqr. Wong muslim ndek jero atine wedi melarat. Duduk melarat wedi. Nggih. Wedi melarat itu disenengi setan. Wong nek sing ndek atine wedi melarat, wong wedi melarat iku durung tentu melarat. Wong sugih ku akeh sing wedi melarat. Keweden melarat iku disenengi setan. Kenapa? Orang lek wis wedi melarat mesti medit. Hadir majelis ya moh eman, iki le buka konter lumayan untungnya. Buang waktu untuk seperti ini nggak mau. Ibadah nggak mau. Zakat nggak mau, sedekah nggak mau. Kenapa? Takut berkurang hartanya karena dia takut melarat. Niki sing pertama. Yang kedua, mukmin qatala mukmiman. Wong mukmin paten-patenan perang tukaran padha mukmini. Hadirin, nek sampean niki tukaran, muslim ambek muslim gegeran, niku Kanjeng Nabi susah, setan seneng. Kon saiki nyenengno Kanjeng Nabi apa setan? Kalau kita mau membahagiakan Rasulullah, maka bersatu, membahagiakan Rasulullah yang damai, jangan bermusuhan sesama kita umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis sampean tukaran padha muslime, ya Allah, bunga atine setan, riyoyoan setan. Iki mbek iki gak nyopo, majelis iki mbek majelis iki gak nyopo, iki mbek iki gak nyopo. Niku girang setan, kon kepengin nyenengno setan. Kita di sini berkumpul ingin membahagiakan beliau baginda Muhammad. Makanya perbedaan, makanya majelis yang berbeda, guru yang berbeda, itu jangan menjadi sebab permusuhan di antara kita. Sebab kita punya satu guru utama beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, muslim mata ala ghairi iman. Wong mukmin, wong muslim mati boten beto iman alias mati suul khotimah. Riyoyo setan nek wis wonten wong muslim matine suul khotimah. Maka itu setan memberikan semua daya upayanya ketika manusia sakratul maut. Wong nek wis sakratul maut iku digudhuk mbek setan ya apa carane agar dia itu keluar dari agama Allah. Nah wong nek sakratul maut iku banyu sak segara diombe niku lho, sik ngelak. Setan mengerahkan daya upayanya ketika manusia dalam sakratul maut. Mugi-mugi kula lan panjenengan husnul khotimah. Durung sakratul maut rek. Sik seger buger digodha setan wis nglambiar. Padahal sakratul maut lebih pedih dan bahaya. Maka itu kita minta sama Allah. Permintaan kita di majelis ini adalah kita semuanya meninggal membawa Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Niku para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi majelis sholawat ini nantinya akan membawa keberkahan untuk seluruh umat Islam di dunia dan khususnya untuk masyarakat Kota Batu. Berkat sholawat insya Allah tanahnya subur, berkat sholawat kerjaane barokah, berkat sholawat insya Allah rukun, berkat sholawat jauh dari fitnah dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Nggih cekap semanten ingkang saged kula sampaikan. Mugi-mugi kula kalih panjenengan angsal syafaat Nabi Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan angsal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.